Perkenalkan, nama saya Marto Veronica Hutagalung. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang teks eksposisi. Oke, let's get it. Menurut teman-teman, eksposisi itu apa sih? Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, serta mudah dipahami. Akurat di sini itu maksudnya benar-benar diteliti secara cermat. Kemudian, eksposisi itu juga memiliki sifat, yaitu real, nyata, dan ilmiah, atau dikenal juga dengan teks non-fiksi. Ilmiah itu maksudnya karena teks eksposisi ini adalah teks yang berisi penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai informasi yang terkait berdasarkan fakta. Selanjutnya, struktur eksposisi. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat tesis. Tesis adalah suatu bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap setiap permasalahan yang diangkat. Yang kedua, isi. Di dalam isi terdapat argumentasi. Argumentasi adalah salah satu paragraf dalam pengembangan sebuah makalah atau cerita yang ditulis dengan maksud untuk meyakinkan dan membujuk pembaca. Yang ketiga, ada kesimpulan. Di dalam kesimpulan ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya menyerupai kesimpulan sehingga pembaca lebih dapat memahami isi teks. Jadi, struktur eksposisi itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga kesimpulan. D. Ciri-ciri eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Maksudnya, di dalam teks eksposisi harus berisi pengetahuan dan informasi berdasarkan objek yang dikaji. Yang kedua, gaya teks eksposisi bersifat mengajak. Maksudnya, di dalam teks eksposisi harus bahasanya itu bersifat mengajak agar pembacanya pun terpengaruh. Yang ketiga, bersifat netral atau tidak memihak. Jadi, dalam teks eksposisi itu tidak boleh memihak terhadap suatu objek yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Maksudnya tidak boleh berbelit-belit dan harus disampaikan secara langsung. Yang kelima, dipakai sebagai alat muatan terhadap argumentasi. Di dalam eksposisi harus menggunakan fakta yang akurat agar terdukungnya argumen. Selanjutnya, di E, kaidah kebahasaan eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau frasa nominal. Contohnya, aku, kami, engkau, kamu. Yang kedua, menggunakan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verb kata kejam. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung dalam teks eksposisi agar argumen penulis dapat diperkuat. Contohnya, dan, kalau, atau. Nah, itulah dia kaidah-kaidah kebahasaan eksposisi. Selanjutnya F, langkah-langkah membuat eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Jadi kita itu harus membuat judul. Apa sih membuat teks eksposisi yang judulnya gimana gitu. Yang kedua, mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, menunjukkan tujuan membuat teks eksposisi. Jadi, tujuan kita membuat teks eksposisi ini apa? 4. Menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Jadi, setelah kita ringkas, kita susun berdasarkan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. 5. Mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun. 6. Membuat kesimpulan. Selanjutnya, fungsi eksposisi. Fungsi utama dari teks eksposisi adalah untuk menyampaikan, mengungkapkan, menerangkan, atau menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik yang bersifat non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat.
H. Jenis-jenis eksposisi. Jadi eksposisi ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi definisi menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Kedua, eksposisi proses, yaitu eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam perbuatan hal tertentu. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi adalah eksposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. 4. Eksposisi pertentangan adalah eksposisi yang berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. 5. Eksposisi perbandingan, yaitu membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. 6. Eksposisi klasifikasi adalah eksposisi yang berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Nomor 7. Eksposisi berita adalah eksposisi yang berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual, dan informasi ini diangkat melalui peristiwa tertentu. 8. Eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasinya dibahas secara bertahap. Nah, jadi tujuan eksposisi ini adalah memberikan informasi-informasi tertentu supaya dapat menjadi jelas demi bertambahnya wawasan informasi untuk para pembaca teks tersebut. Nah, yang terakhir, contoh teks eksposisi. Di sini saya akan memberikan contoh teks eksposisi, yaitu realita hukum di Indonesia. Tesisnya, dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya, seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan para koruptor. Argumentasinya, bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatnya masih tergolong ringan. Bahkan, ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Penegasan ulang. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima para koruptor. Nah, itu dia contoh teks eksposisi, mulai dari tesisnya, argumentasinya, penegasan ulangnya itu lengkap. Nah, itu dia penjelasan tentang teks eksposisi, mulai dari artinya, tujuannya, fungsi, sifatnya, strukturnya bagaimana, kaidah kebahasaannya bagaimana, ciri-cirinya, cara membuat, jenisnya, dan contohnya. Nah, itulah dia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih kurang mohon maaf dan thanks for watching.